Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Sariroh dari kelompok 4. Dan saya Regita Dwi Andari. Di sini kami akan memaparkan tentang model pembelajaran brainstorming sebagai metode siswa untuk berpikir kritis. Di mana di video ini akan dipaparkan tentang pengertian, manfaat, karakteristik, serta prinsip dasar brainstorming. Serta juga ada pengertian berpikir kritis, ciri-ciri dan langkah-langkah berpikir kritis. Penerapan model pembelajaran brainstorming dalam materi matriks, juga kelebihan dan kekurangan brainstorming. Di sini saya akan memulai dari pengertian brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Brainstorming merupakan metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat tanpa adanya batasan dan kritikan. Menurut Sujana tahun 2010, curah pendapat atau brainstorming adalah teknik pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok dengan peserta didik yang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Di mana kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun gagasan pendapat dalam rangka memilih, menentukan, dan menemukan berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber, hambatan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Rostiah tahun 2001, brainstorming adalah suatu teknik atau mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, yaitu dengan melontarkan satu masalah ke kelas oleh guru, kemudian peserta didik menjawab dan menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru atau dapat diartikan pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari kelompok dalam waktu yang singkat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta, di mana tujuan brainstorming itu untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda dijadikan dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Selanjutnya, manfaat brainstorming. Di sini terdapat manfaat, yaitu yang pertama problem solving. Brainstorming telah banyak digunakan oleh berbagai institusi untuk memecahkan kebuntuan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, brainstorming dapat diimplementasikan kepada siswa untuk memberikan stimulus siswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Yang kedua yaitu ide baru akan terus muncul. Brainstorming memberikan kesempatan kepada siswa untuk memunculkan ide-ide atau gagasan baru tanpa dibatasi oleh sekat-sekat. Semakin banyak anggota kelompok mengutarakan gagasannya, maka semakin banyak pula peluang untuk masalah itu terpecahkan. Yang ketiga yaitu pemicu kreativitas. Semua anggota kelompok tanpa ada pembeda berhak mengutarakan sebuah ide. Kita semua diberi gagasan untuk mengemukakan curah gagasan, maka kreativitas akan muncul. Yang terakhir yaitu melatih keberanian dan pengendalian diri. Brainstorming melatih seseorang untuk mengendalikan diri, di mana mereka akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pendapatnya. Juga melatih keberanian mereka untuk berpendapat.
Selanjutnya, karakteristik brainstorming. Yang pertama yaitu ide tanpa batas. Dalam mengumpulkan ide-ide dalam kelompok, semua pendapat diterima. Tak ada yang boleh mengkritik, menyanggah, atau melewatkan satu ide pun. Meskipun ide itu tidak masuk akal atau konyol. Segila apapun ide itu, baik logis ataupun tidak logis, semua diterima. Jangan biarkan satu orang pun ragu untuk mengungkapkan setiap ide yang terlintas di kepala mereka, karena terkadang ide itu muncul dari hal-hal konyol. Yang kedua, batasi waktu. Waktu terbatas akan membuat pikiran mereka bekerja lebih keras. Batasi proses brainstorming dengan singkat, sekitar 10-20 menit. Pastikan brainstorming dimulai dan diakhiri tepat waktu. Singkatnya waktu juga penting untuk mengurangi candaan yang tidak perlu, meskipun candaan itu tidak dilarang. Yang ketiga, catat. Yang tak boleh tertinggal dalam brainstorming adalah satu orang yang cukup cekatan untuk mencatat semuanya. Semua usulan yang masuk wajib dicatat. Lebih baik jika catatan itu dalam bentuk mind mapping, sehingga lebih mudah untuk mereview. Yang keempat, utamakan kuantitas, bukan kualitas. Tujuan utama brainstorming adalah mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Jangan berhenti sejenak untuk melihat atau menilai ide-ide yang muncul. Prinsipnya, semakin banyak ide yang muncul, maka akan semakin besar peluang masalah tersebut terpecahkan. Yang kelima, gunakan kedua belah otak. Orang yang sedang berpikir serius biasanya hanya menggunakan otak kiri. Di sisi lain, ide kreatif memerlukan otak kanan. Itu pentingnya tak ada larangan untuk bercanda, asalkan porsinya tidak terlalu banyak. Cara mencatat ide yang terkumpul dengan pena berwarna dan format yang menarik juga merangsang kerja otak kanan kita. Yang keenam, have fun. Sangat penting membuat suasana saat brainstorming tetap menyenangkan. Makanya, seorang pemimpin dalam diskusi tersebut harus mampu mengawali diskusi dengan sesuatu yang membuat suasana yang menyenangkan. Yang ketujuh, jangan terlewatkan. Seaneh apapun ide itu, sekalipun tak ada hubungannya dalam masalah yang dibahas, jika memang terlintas di pikiran, jangan sampai tidak disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan dasar atau prinsip dasar brainstorming. Terdapat 4 aturan dasar brainstorming. Yang pertama yaitu focus on quantity. Maksudnya di sini, semakin banyak ide yang dihasilkan, maka akan semakin besar kesempatan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik dan efektif. Yang kedua yaitu withhold kritis. Maksudnya kritis atas ide yang muncul akan ditunda. Penilaian dilakukan di akhir sesi. Tujuannya agar bisa membuat para siswa merasa bebas untuk memunculkan berbagai macam ide selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu welcome unusual ideas. Jadi di sini ide-ide yang tidak biasa muncul kita sambut dengan baik. Bisa jadi ide-ide tersebut menjadi solusi masalah yang akan memberikan perspektif yang lebih baik dan bagus ke depannya. Yang keempat yaitu combine and improve ideas. Maksudnya adalah ide-ide yang bagus dapat dikombinasikan menjadi satu ide yang lebih bagus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan yang menggunakan proses berpikir dasar untuk menganalisis argumen, memunculkan wawasan dan interpretasi ke dalam pola penalaran yang logis.
memahami asumsi dan bias yang mendasari setiap posisi, memberikan model presentasi yang ringkas dan meyakinkan. Berpikir kritis merupakan suatu teknik berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian dan analisa secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat, dan ide yang ada. Kemudian merumuskan kesimpulan dan mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama yaitu konseptualisasi. Artinya, pemikiran abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan di dalam otak. Yang kedua, rasional dan beralasan, yaitu argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta atau fenomena nyata. Yang ketiga, reflektif. Artinya, seorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir dan mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta dan kejadiannya. Yang keempat yaitu bagian dari suatu sikap. Artinya, seorang pemikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang lainnya. Yang kelima yaitu kemandirian berpikir. Seorang pemikir kritis selalu berpikir dalam dirinya, tidak pasif menerima pemikiran dan keyakinan orang lain, menganalisis semua isu, memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah berpikir kritis. Berikut langkah-langkah kemampuan berpikir kritis. Langkah yang pertama yaitu mengenali masalah. Terdapat 4 langkah-langkah dalam mengenali masalah. 1. Mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok. 2. Membandingkan kesamaan dan perbedaan. 3. Memilih informasi yang relevan. Dan yang keempat, merumuskan masalah. Langkah yang kedua yaitu menilai informasi yang relevan. Terdapat 4 langkah dalam menilai informasi yang relevan. Yang pertama, menyeleksi fakta, opini, dan hasil nalar. Yang kedua, mengecek konsistensi. Yang ketiga, mengidentifikasi asumsi. Dan yang keempat, mengenali kemungkinan emosi, propaganda, dan salah penafsiran kalimat. Langkah yang ketiga yaitu pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan. Di sini terdapat 2 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data tersebut. Yang kedua, meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau pemecahan masalah atau kesimpulan yang akan diambil. Selanjutnya, penerapan brainstorming dalam matriks. Brainstorming mengajarkan anak untuk belajar dengan menemukan sendiri bagaimana suatu konsep pengetahuan dalam sebuah pembelajaran. Penemuan gagasan dan konsep pembelajaran peserta didik dibangun berdasarkan pengalaman dan hasil diskusi kelompok yang telah mereka lakukan. Langkah-langkah brainstorming menurut Rostiyah tahun 2008 yaitu yang pertama, tahap pemberian informasi dan motivasi atau orientasi. Guru menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakang materi yang akan disampaikan dan mengajak siswa aktif untuk menyumbangkan gagasan berdasarkan pemikiran mereka. Jadi, guru itu memberikan suatu dasar-dasar materi dulu, baru mereka akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini dalam materi matriks saya akan memberikan sebuah materi dasar tentang matriks, yaitu yang pertama pengenalan ordo. Ordo N kali M itu berdasarkan baris kali kolom. Jadi jumlah baris dikalikan jumlah kolom. Di sini ordo 2 kali 2.
karena baris 1, baris 2, dan kolom 1, kolom 2. Sedangkan yang satunya adalah ordo 3 kali 4, karena terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya, sifat-sifat matriks. Di sini hanya akan dijelaskan tentang sifat matriks dalam penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, penjumlahan. Matriks ordo 2 kali 2 dan dijumlahkan dengan matriks ordo 2 kali 2. Karena sebuah matriks hanya dapat dijumlahkan dengan matriks yang memiliki ordo yang sama. Nah, cara menjumlahkan di sini baris pertama, kolom pertama akan dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Begitupun seterusnya. Sehingga menghasilkan sebuah matriks dengan A plus E, C plus G, B plus F, dan D plus H. Selanjutnya, pengurangan matriks. Pengurangan juga sama dengan penjumlahan, hanya saja jika di sini diganti dengan pengurangan, maka akan menghasilkan A min E, B min F, C min G, D min H. Lalu perkalian matriks, yaitu di sini ada sebuah matriks 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Jika tadi dalam penjumlahan matriks harus memiliki ordo yang sama, namun pada perkalian itu pada matriks pertama ordo kolom harus sama dengan matriks kedua ordo baris, sehingga nanti akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Nah, cara mengalihkan dua buah matriks, yaitu baris kali kolom, di mana A plus E dijumlahkan dengan B plus G. Diletakkan di baris pertama, kolom pertama. Untuk baris kedua, baris pertama, kolom kedua, itu A plus F ditambah B ditambah BH. Untuk baris kedua, kolom pertama, maka CE ditambah DG. Maaf, ini DG ya. Dan kolom kedua CF ditambah DH. Ini DH. Nah, setelah memberikan materi tentang dasar-dasar matriks tadi, maka akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan matriks. Selanjutnya yaitu tahap identifikasi atau analisis. Siswa diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini dilakukan supaya kreativitas siswa tidak terhambat. Yang ketiga yaitu tahap klasifikasi atau sintesis. Semua saran dan masukan peserta didik ditulis. Langkah selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Kriteria klasifikasi dapat bersumber dari faktor-faktor lain. Yang keempat yaitu tahap verifikasi. Kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahan yang disajikan. Apabila terdapat sumbang saran yang sama, diambil salah satu, dan sumbang saran yang tidak relevan dapat dicoret. Kepada pemberi sumbang saran dapat diminta argumentasinya. Yang kelima, tahap penyepakatan atau konklusi.
Guru atau pimpinan kelompok beserta peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan akhir cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan brainstorming. Semua metode pembelajaran memiliki keunggulan dan kekurangan. Seperti halnya juga model pembelajaran brainstorming. Menurut Rostia tahun 2008, metode brainstorming digunakan karena memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat. Kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Yang keenam, terjadi persaingan yang sehat. Yang ketujuh, siswa merasa bebas dan gembira. Kedelapan, suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Selain itu, brainstorming juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Kedua, siswa yang kurang selalu ketinggalan. Ketiga, kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh siswa yang pandai saja. Yang keempat, guru hanya menampung pendapat, tidak dirumuskan kesimpulannya. Kelima, tidak menjamin pemecahan masalah. Keenam, masalah dapat berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.